Hai semua. Kami dari kelas B Psikologi Komunikasi UAJY. Kita mau mereview film yang cukup terkenal. Mau tahu film apa? Udah semua Mbak ambil. Ini beneran? Itu nggak boleh difoto. Kenapa? Aduh dek, maaf dek, jangan dinaikin ya. Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Sempat kepegang sama anak saya? Film yang akan kita review adalah film Orang Kaya Baru, di mana film ini mengisahkan sebuah kehidupan keluarga yang dengan tingkat ekonomi pas-pasan namun mereka sangat bahagia dan harmonis. Ketika sang ayah meninggal, satu keluarga dikejutkan dengan warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah dengan jumlah yang sangat banyak. Hal ini menjadikan mereka menjadi orang kaya baru. Namun ketika mereka telah menjadi orang kaya, masalah demi masalah muncul di kehidupan mereka. Nah, sudah tahu kan film apa? Yuk, simak review dari kelompok kami. Oke, yang kita bahas pertama adalah mengenai sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari 4 bagian, yaitu persepsi, memori, motivasi, dan pembelajaran. Sekarang kita bahas tentang persepsi. Nah, pada adegan ayah, ibu, Tika, Tito, dan Duta sedang makan malam di meja makan, Tika mengungkapkan keinginannya bahwa ia ingin menjadi seorang yang kaya. Tetapi sang ayah memiliki persepsi atau pandangan lain bahwa menjadi orang kaya itu tidak mengenakan. Selanjutnya mengenai memori, seluruh memori bersama dengan ayah tersimpan jelas dalam ingatan Dodi dan diungkapkan Dodi ketika kakak dan ibunya tidak bersedia untuk menyerahkan rumah mewah mereka. Proses pemanggilan atau recall pun terjadi, di mana Dodi memanggil kenangan masa lalunya ketika makan malam bersama sang mendiang ayahnya. Selanjutnya adalah recognition, di mana Dodi menyadari fakta baru bahwa ia telah kehilangan sang ayah. Terakhir adalah learning, di mana suasana yang sama, yaitu saat makan malam, lalu waktu yang berbeda, yaitu tanpa ayah dan dengan ayah, dan perlakuan berbeda, yaitu ketika masih bersama ayah dan tidak bersama ayah. Sekarang aku akan jelasin bagian motivasi. Pada film ini, di scene ketika Tika dan teman-temannya sedang berdiskusi untuk mengikuti lomba Olimpiade Fisika, dirinya ingin mengikuti lomba tersebut dengan harapan apabila mereka masuk ke final, ia dan teman-temannya memiliki kesempatan untuk jalan-jalan ke Barcelona. Selain itu, Tika juga termotivasi untuk mendapatkan beasiswa selama 2 tahun. Motivasi Tika ini termasuk dalam motivasi intrinsik karena berasal dari diri Tika sendiri, yaitu because you want to. Ketika Tika, Dito, Duta, dan sang ibu telah kembali di kehidupan mereka yang dulu, di rumah mereka yang dulu, Tika mendapatkan pembelajaran bahwa uang bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah keluarga dan sahabat. Pembelajaran ini Tika dapatkan dari social comparison, di mana dia membandingkan antara kehidupan ketika dia menjadi orang kaya dan sebelum dia menjadi orang kaya. Ketika ia menjadi orang kaya, mungkin dia merasa happy, bisa mencukupi segala kebutuhan. Namun dia kehilangan sahabat terdekatnya dan kehilangan Bayu, orang yang dikasihinya. Namun ketika dia kembali di kehidupan yang biasa, dia mendapatkan sahabat-sahabatnya kembali dan mendapatkan Bayu, orang yang dicintainya lagi. Selanjutnya adalah persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal dalam film Orang Kaya Baru adalah Tika merasa bahwa menjadi orang kaya itu sangat enak karena dia dapat membeli semuanya dengan mudah seperti mobil, baju, sepatu, dan lain-lain tanpa memikirkan beban. Sekarang kita akan membahas tentang teori yang dipakai, yaitu persepsi komunikasi dalam perspektif komunikasi interpersonal. Sekarang kita akan membahas tentang faktor situasional. Yang pertama adalah petunjuk proksemik. Petunjuk proksemik yang ditunjukkan oleh Tika adalah ketika dia menangis dan memeluk Bayu pada akhir Olimpiade karena dia salah bergaul dengan teman. Selanjutnya adalah petunjuk kinestetik. Petunjuk kinestetik yang ditunjukkan Tika adalah gerakan tubuhnya saat Tika melipat tangannya di dada, dan dalam persepsi Bayu, Tika itu benar-benar meminta maaf sehingga Bayu memaafkan. Selanjutnya nomor 3 yaitu petunjuk wajah. Ekspresi wajah Tika yang tersenyum ketika mengikuti gladi resik Olimpiade Fisika ini
teman-temannya bahwa Tika memang bersemangat untuk menang dan yakin bahwa kelompok mereka akan menang. Selanjutnya nomor 4, yaitu petunjuk artifaktual. Terlihat dari cara berpakaian Tika ketika ia sedang bergelimang harta. Pakaiannya menjadi modis dan fashionable. Hal ini memunculkan persepsi bagi Risa yang merupakan salah satu temannya bahwa Tika sudah berubah, dia tidak sama seperti dulu lagi, yaitu Tika yang sederhana. Selanjutnya adalah pengaruh. Di pengaruh ada pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Yang pertama pengalaman, Tika dapatkan ketika ia hidup mewah. Yang kedua motivasi, Tika ingin memenangkan lomba olimpiade fisika dengan tujuan bisa jalan-jalan ke Bali. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga kepribadian. Kepribadian Tika menjadi sombong dan selalu mengandalkan uang. Hal ini terjadi ketika Tika menjadi orang yang kaya. Nah, sekarang bagian terakhir adalah atraksi interpersonal. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor personal, di mana adanya kesamaan karakteristik antara Tika dan sang ayah. Adanya rasa emosional yang muncul dalam diri Tika ketika sang ayah meninggal. Yang kedua adalah faktor situasional. Adanya rasa familiarity antara Tika dan sang ayah. Adanya rasa proximity atau kesamaan antara Tika dan sang ayah. Hal ini dapat dilihat dari status ekonomi dan status sosial. Adanya ganjaran yang diterima oleh Tika karena dia lebih mementingkan teman-temannya yang kaya, yaitu dia dijauhi oleh teman-teman dekatnya. Dan karena Tika cantik dan pintar, dia memiliki daya tarik tersendiri di kalangan teman-temannya. Nah, itu adalah review film dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya.